Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Re Channel. Pada kesempatan kali ini, Re Channel hadir kembali untuk membahas soal-soal yang muncul pada seleksi kompetensi, tes potensi kognitif, seleksi pegawai koperasi Desa Merah Putih. Soal-soal kali ini didasarkan pada pengalaman peserta yang sudah tes di hari pertama maupun hari kedua. Jangan lupa ada kuis di akhir video ini yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Langsung saja kita ke pembahasannya. Kalian pasti sudah mengetahui beberapa subtes yang muncul pada tes potensi kognitif. Di antaranya ada subtes bahasa, subtes hitungan, subtes pengetahuan umum, subtes pola gambar, subtes abstraksi ruang, dan subtes menentukan bentuk. Dari beberapa subtes ini, total soal pada tes potensi kognitif adalah 228 soal yang terbagi menjadi 6 subtes. Dan waktu pengerjaan setiap subtesnya adalah 7 menit. Ini adalah rincian jumlah soal pada setiap subtesnya. Subtes bahasa 50 soal, subtes hitungan 31 soal, subtes pengetahuan umum 40 soal, subtes pola gambar 55 soal, subtes abstraksi ruang 27 soal, dan subtes menentukan bentuk 25 soal. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke contoh soalnya. Soal nomor 1, subtes bahasa. Apakah persamaan dari baterai dan akumulator atau aki? A. Menghasilkan panas, B. Menyimpan energi listrik, C. Mengalirkan air, D. Mengubah gerak menjadi listrik, dan E. Menghasilkan cahaya. Persamaan dari baterai dan akumulator atau aki adalah sama-sama memiliki fungsi utama, yakni menyimpan energi listrik dan kemudian menyalurkannya ke perangkat elektronik yang dibutuhkan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Menyimpan energi listrik. Lanjut ke soal nomor 2. Apakah persamaan dari firma dan CV? A. Usaha milik negara, B. Badan usaha berbadan hukum, C. Persekutuan untuk menjalankan usaha, D. Usaha tanpa tujuan keuntungan, dan E. Dimiliki oleh satu orang. Persamaan dari firma dan CV adalah sama-sama merupakan bentuk persekutuan kerjasama dari beberapa orang yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha dan outputnya adalah mencari keuntungan. Apa perbedaan firma dan CV? Firma semua anggota aktif dan bertanggung jawab penuh kepada jalannya usaha, sedangkan CV terdapat yang namanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah C. Persekutuan untuk menjalankan usaha. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe dan support channel ini, saya doakan kalian dimudahkan dan lolos seleksi pegawai koperasi Merah Putih maupun tes seleksi lainnya. Lanjut ke soal nomor 3, subtes hitungan. Perbandingan umur A dan B adalah 3:5.
Jika selisih umur mereka 12 tahun, maka umur A adalah A 18, B 20, C 15, D 25, dan E 10. Dalam pengerjaan soal nomor 3 ini, kalian tidak perlu bingung. Ketika diketahui perbandingan, yakni 3:5, kemudian diketahui selisih umur, dan ditanya umur A atau umur B, maka kita dengan mudah saja. Umur A sama dengan 3 per selisihnya antara A dan B ini berapa? Selisihnya adalah 3 dan 5, ini selisih 2. Kemudian kita kalikan yang diketahui. Di sini diketahui selisih umur mereka 12 tahun. Maka kita kalikan dengan 12. 2 dan 12 kita coret, 6. 3 kali 6 sama dengan 18. Maka jawaban yang tepat adalah A, 18 tahun. Begitupun semisal jika diketahui jumlah umur mereka misalnya 24 tahun. Ditanya umur B, kita juga bisa dengan mudah menjawabnya. Perbandingan umur B adalah 5. Kemudian jika diketahui jumlah, maka 3 ditambah 5, 8. Kita kalikan yang diketahui 24 tahun. Maka kita sederhanakan, 5 kali 3, 15. Nah, jika diketahui jumlah misalnya, maka umur B yang ditanyakan adalah 15. Kalian tidak perlu bingung dengan penjumlahan dan pengurangan di perbandingan umur ini. Lanjut ke soal berikutnya. Nilai dari 48 kuadrat dikurangi 47 kuadrat adalah A 95, B 96, C 97, D 98, dan E 94. Soal nomor 4 ini dapat kita kerjakan dengan menggunakan cara yang biasa maupun cara cepat. Yang pertama, saya akan menggunakan cara yang biasa. 48 kuadrat dikurangi 47 kuadrat. 48 kuadrat sama dengan 2304. Sedangkan untuk 47 kuadrat adalah 2209, maka kita kurangkan secara manual. Maka hasilnya adalah 95. Tapi tentu cara ini akan memakan waktu lama dan kita harus hafal berapa kuadrat dari angka-angka ini. Yang kedua ini saya akan menggunakan cara cepat. Di sini saya sudah menulis rumusnya. 48 kuadrat dikurangi 47 kuadrat, kita gunakan rumus A plus B dikalikan dengan selisih A dan B. 48 kuadrat dikurangi 47 kuadrat, maka A ditambah B, 48 ditambah 47, kita kalikan dengan selisih A dan B. 48 dikurangi 47, maka 48 ditambah 47, 95, dikalikan dengan 1. Jawaban yang tepat adalah 95. Kalian bisa memilih antara cara yang pertama maupun cara yang kedua. Kita sesuaikan dengan waktu yang ada. Lanjut ke soal berikutnya. Subtes pengetahuan umum. Soal nomor 5. Perempuan pertama di Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri adalah A. Sri Mulyani Indrawati, B. Khofifah Indar Parawansa, C. Susi Pujiastuti, D. Tri Risma Harini, dan E.
Retno Marsudi. Jawaban yang tepat adalah E. Bu Retno Marsudi. Bu Retno Marsudi, saya akan jelaskan secara singkat saja, adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Beliau ini dilantik pada 27 Oktober 2014 dan menjabat selama 10 tahun, yakni sejak 2014 hingga tahun 2024. Lanjut ke soal berikutnya. Negara manakah yang menjadi tuan rumah SEA Games ke-32 pada tahun 2023 lalu? A. Vietnam, B. Thailand, C. Indonesia, D. Malaysia, dan E. Kamboja. Jawaban yang tepat adalah E. Kamboja. Berikut ini adalah tuan rumah SEA Games 5 kali berturut-turut dalam 5 tahun, yakni dimulai dari SEA Games tahun 2009 atau SEA Games ke-30 di Filipina. Kemudian SEA Games tahun 2021 atau SEA Games ke-31 ini di Vietnam. Namun pada periode ini diadakan pada tahun 2002 karena terhalang oleh pandemi. SEA Games 2023 atau SEA Games ke-32 diadakan di Kamboja. Sedangkan untuk SEA Games tahun 2025 atau SEA Games ke-33 diadakan di Thailand. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Kamboja. Lanjut ke subtes pola gambar. Urutkanlah gambar-gambar berikut ini menjadi suatu cerita yang realistis. Gambar A, B, C, dan D. Silakan kalian jawab terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita jawab soal nomor 7 ini. Kita uraikan gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah gambar anak bangun tidur, yang merupakan aktivitas paling awal di pagi hari. Kemudian gambar B adalah gambar anak sedang sarapan. Gambar C adalah anak berangkat ke sekolah dan gambar D adalah anak sedang mengerjakan PR di meja. Maka urutan cerita yang runtut adalah dimulai dari suatu anak bangun tidur, kemudian ia sarapan, kemudian ia berangkat ke sekolah dan sepulang sekolah ia mengerjakan PR di rumah. Maka jawaban yang tepat dan beruntut adalah A, yakni gambar A, B, C, dan D. Rechannel mau umumin kalau channel ini punya produk rekomendasi yang bisa membantu proses belajar dan keseharian kalian. Kalian bisa intip produknya dan pilih yang paling cocok untuk kalian. Rechannel akan sangat senang kalau kalian cocok dengan produknya dan membelinya. Urutkanlah gambar-gambar berikut ini menjadi suatu cerita yang realistis. Gambar A, B, C, dan D. Silakan kalian jawab terlebih dahulu. Pertama, kita uraikan setiap gambarnya terlebih dahulu. Gambar A, di mana seorang anak terlihat kehujanan tanpa payung. Gambar B, seorang anak melihat langit mendung gelap dari dalam rumahnya. Gambar C, anak berlari keluar rumah tanpa membawa payung. Anak D, anak kembali ke rumah dalam keadaan basah kuyup. Jadi urutan suatu cerita yang runtut adalah dimulai dari gambar B, di mana seorang anak ingin memiliki kepentingan untuk pergi keluar rumah, namun ia melihat mendung dan tidak memiliki payung. Kemudian gambar C, ia memutuskan untuk keluar rumah meskipun kondisi sedang hujan. Kemudian gambar A, di tengah perjalanan ia akhirnya kehujanan dan perlu pulang ke rumah dengan basah kuyup. Jadi jawaban yang tepat adalah
urutan B, yakni B, C, A, dan D. Lanjut ke subtes berikutnya, yakni subtes menentukan bentuk. Susunlah potongan gambar berikut menjadi satu gambar yang utuh. Gambar A, gambar 1, 2, 3, dan 4. Silakan kalian jawab terlebih dahulu. Baik, akan kita bahas bersama soal nomor 9 ini. Soal nomor 9 ini adalah gambar sepeda motor yang dipotong menjadi 4 bagian. Urutan gambar yang tepat adalah dimulai dari sisi kiri, yakni gambar 1, kemudian gambar 3 bagian sini, kemudian dimulai gambar 4 bagian sini, dan yang terakhir gambar 2 bagian kepala dari sepedanya. Jadi urutan yang runtut agar menjadi gambar yang utuh adalah 1, 3, 4, dan 2. Jawaban yang tepat adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah kuis pada video sebelumnya yang akan kita bahas dalam video ini. Hasil dari 0,15 dikali 0,4 ditambah 24/5 dikali 1/4. 0,15 dapat kita tulis menjadi 15/100. Kita kalikan dengan 4/10. Ini kita kerjakan terlebih dahulu. 4 dibagi 2, 2, 100 dibagi 2, 50. 15 dibagi 5, 3, 50 dibagi 5, 10. Kemudian kita tambahkan dengan 24/5 dikali 1/4. 24/5 ini menjadi dapat ditulis pecahan biasa menjadi 14/5. 2 kali 5, 10, ditambah 4, 14/5. Kita kalikan dengan 1/4. 3 kali 2, 6. Per 10 dikali 10, 100. Kita tambahkan dengan 14 kali 1, 14. Dibagi dengan 5 kali 4, 20. Kita lihat sisi kiri ini adalah bilangan desimal. Beberapa opsinya adalah bilangan desimal. Maka untuk memudahkan kita ubah saja bentuk pecahan ini menjadi bentuk desimal. 6/100 jika ditulis desimal menjadi 0,06. Kemudian 14 dibagi 20. Mudahnya kita tambahkan saja angka 0 pada pembilangnya. Lalu kita coret nolnya menjadi bilang 14 dibagi 2 sama dengan 7. Maka 0,7. 0,06 ditambah 0,7 menjadi 0,76. Jawaban yang tepat adalah C, 0,76. Berikut ini ada kuis yang bisa kalian kerjakan sebagai bahan latihan. Susunlah potongan gambar berikut ini menjadi satu gambar yang utuh. Ada 4 gambar, gambar 1, 2, 3, dan 4. Silakan kalian jawab dan tulis di kolom komentar dan akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.